Oke, selamat malam. Kami dari tim PBL 318 sini akan mempresentasikan hasil PPT kami tentang dokumen hasil manajemen risiko keamanan basis data. Tim kami beranggotakan Vero Manase, Tervini Maria, Putri Amalia, Tervini Elizabeth, dan Muhammad Farhan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Amalia. Baik, yang pertama ada deskripsi umum perangkat lunak. Sistem peminjaman ruangan Politeknik Negeri Batam merupakan pengembangan lanjutan dari sistem berbasis web ke aplikasi mobile yang bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas, kemudahan akses, efisiensi, dan kecepatan proses peminjaman ruangan. Melalui aplikasi ini, mahasiswa dapat mengajukan peminjaman, mengecek ketersediaan ruangan secara real-time, serta memantau status persetujuan langsung melalui perangkat mobile. Selain itu, dosen dan PIC ruangan dapat melakukan validasi, persetujuan, serta pengaturan jadwal dengan dukungan notifikasi langsung, sehingga sistem ini mampu mendukung transformasi digital kampus melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan fasilitas yang lebih modern. Yang kedua ada lingkungan operasi. Yang pertama ada front end, Flutter atau Dart, Android Studio, dan Material Design. Bertugas menampilkan UI, mengirim request ke API, menerima respon, dan menampilkan notifikasi. Yang kedua ada backend atau server API, Laravel atau PHP dengan RESTful API, GitHub untuk version control, untuk menangani autentikasi pengolahan data, peminjaman, validasi, persetujuan, notifikasi, serta manajemen data. Yang ketiga ada database dan MySQL sebagai database utama, menyimpan data pengguna, ruangan, jadwal, peminjaman, status, dan relasi pengguna. Dan yang terakhir ada infrastruktur pendukung, Postman, Google Docs, atau Microsoft Word, web browser, Figma, Android emulator, atau device. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Taravina. Selanjutnya user story, mahasiswa, login, cek ketersediaan ruangan, mengajukan peminjaman, dan melihat status peminjaman. Penanggung jawab, login dan melakukan validasi atau profil peminjaman terkait kegiatan atau mata kuliah. Dan yang terakhir, PIC ruangan, login, memberikan persetujuan akhir, dan memantau riwayat peminjaman. Selanjutnya, skema basis data. Tabel terdiri dari tabel utama seperti user, student, lectures, rooms, lounge status, workspace, schedules, dan tabel pivot. Struktur database dirancang untuk mendukung relasi data, histori status, serta kebutuhan audit dan keamanan. Selanjutnya, bab 2, monitoring desain sistem dan keamanan. Struktur database awal, 1. Menggunakan konsep relational database management system. 2. Menjaga integritas data antar entitas pengguna, ruangan, dan peminjaman. 3. Tabel utama mencakup user, student, lectures, room, lounge user, lounge status, dan room peaks. Rancangan akses kontrol, 1. Menggunakan role-based access control dan authorization policy. 2. Role utama mahasiswa sebagai peminjam, dosen atau laboran sebagai penanggung jawab, dosen atau laboran sebagai PIC ruangan. Ketiga, hak akses dibatasi sesuai peran untuk mencegah akses data tidak sah. Rencana auditing, 1. Pencatatan perubahan status dilakukan pada tabel loan status. 2. Setiap perubahan status disimpan sebagai histori audit lengkap. 3. Menggunakan transaksi database untuk menjamin atomicity. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Farhan. Baik, selanjutnya identifikasi risiko awal. Satu, risiko awal yang diidentifikasi terdapat 5, yaitu bola, security misconfiguration, broken authentication, kesalahan logika bisnis, dan inkonsistensi data. Kedua, sistem risiko disertai mitigasi teknis seperti ownership check, token centum, login guard, dan transaksi database. Rencana API security. Terdapat 5, yaitu pertama, autentikasi berbasis token Laravel Centum. 2. Validasi input di sisi server. 3. Manajemen transaksi database.
4. Otorisasi berbasis role dan kepemilikan data. Dan 5. Sanitasi data untuk mencegah manipulasi status. Selanjutnya, bab 3. Implementasi sistem keamanan. 1. Implementasi access control. 1. Penerapan RBAC dan prinsip least privilege pada kontrol dan middleware. 2. Mahasiswa hanya dapat mengakses data miliknya. Ketiga, dosen PJ dan PAC hanya dapat mengakses data sesuai tanggung jawab. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh Vini. Selanjutnya ada implementasi API security. Yang pertama ada middleware out, ya, cantum pada seluruh endpoint API. Yang kedua ada server menolak request tanpa token valid. Yang ketiga ada validasi input dilakukan menggunakan validator Laravel. Kemudian ada implementasi logging dan audit trail. Yang pertama ada setiap perubahan status peminjaman dicatat di tabel non status. Yang kedua ada data audit mencakup status awal, status akhir, waktu, dan aktor. Kemudian ada perlindungan basis data. Yang pertama ada password disimpan dalam bentuk hash. Yang kedua ada sanitasi input melalui logic word untuk mencegah manipulasi status. Yang ketiga ada pencegahan orphan data menggunakan transaksi database. Kemudian ada gap design dan implementasi. Yang pertama ada implementasi sesuai dengan desain awal. Kedua, tidak ditemukan deviasi mayor. Tiga, catatan penting memastikan seluruh data dummy atau hardcode dihapus sebelum produksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Verong. Baik, pada bab selanjutnya yaitu pengujian dan evaluasi keamanan. Sebelum masuk ke bab ini, saya akan menunjukkan hasil-hasil implementasi yang sudah dibacakan kawan-kawan sebelumnya. Yang pertama yaitu saya akan menunjukkan tabel-tabel ya, tabel-tabel dari database kami yaitu peminjaman ruangan. Ini merupakan aduh. Nah, ini ini merupakan tabel-tabel kami. Kami tidak menggunakan semuanya, ada beberapa hanya saja seperti yang sudah disampaikan teman-teman sebelumnya, slide sebelumnya, yaitu tabel utama yang digunakan sudah disampaikan sebelumnya. Lalu selanjutnya pada keamanan hashing, enkripsi data ada berada di password user, passwordnya sudah di hash, seperti ini ya. Baik, untuk kode implementasi keamanan API mobile berada pada ini folder API. Di sini API out controller. Jadi kami menggunakan data dummy. Untuk data aslinya sebenarnya menggunakan learning, tapi tidak diizinkan ya. Jadi kami disuruh menggunakan data dummy seperti ini yang sudah kami buat. Jadi akunnya ini mencari data yang sudah kami coding sebagai hardcode. Seperti ini ya. Dan menggunakan token bearer token. Oke. Untuk routing API-nya ini menggunakan kawanan out Saltum. Jadi satu rute buat login, tapi sudah terdefinisi mana yang bagian zaman, mana bagian yang jawab, mana bagian PIC ruangannya. Seperti ini rute peminjaman, terus ini pengguna yang meminjam. Ini penanggung jawab sebagai profil, melihat, mengedit, maksudnya melihat, approve. Ini biasa sama ya.
di pemanggilan ruangan dan workspace. Eh, Lalu selanjutnya ya sesuai di sini ya rancangan akses kontrolnya ada yang masuk minjam dan banget. Oke, langsung saja masuk ke bab pengujian dan evaluasi keamanan. Pengujian keamanan basis data, pengujian enkripsi password memastikan tidak ada plain text. Tidak ada plain text, pengujian sanitasi input dan logik juga bisa baik, pengujian bola, buktikan pengguna tidak dapat mengakses data orang lain, counter access, berbasis role, berdasarkan perencanaan, pengujian serangan, skill injection, berbasis juga RAM, Laravel, brute force, login, tidak membocorkan informasi sensitif, namun belum ada rate limiting, tidak ditemukan penyalahgunaan peran. Lalu, hasil temuan dari risiko hardcode kredensial terperbaiki, tidak ditemukan celah bola, manipulasi status maupun open data, rekomendasi penambahan validasi dan lanjutan rate limiting. Untuk ini pengujian keamanan basis datanya, seperti saya kasih tahu tadi, pengujian enkripsi password, password sudah transkripsi ya. Ini pengujian serangan nanti akan ada, ya, pertemuan dan risiko nanti ada. Baik, selanjutnya pengujian API security. Endpoint dapat diakses dengan token valid. Validasi server side mencegah data tidak valid, data tidak valid masuk ke database. Otorisasi prol berjalan dengan baik. Seperti gambar ini, lalu implementasi saja. Di sini saya memasukkan data sesuai dengan hardcode yang sudah dibuat ya. Oke, send. Nah, ini login berhasil dan tokennya tipe bearer ya. Ini login berhasil. Lalu coba saya input menggunakan username yang tidak terdaftar di hardcode PBL kami. Testing. Testing username atau password salah ya. Di sini tidak bisa karena salah. Ini merupakan salah satunya ya. Selanjutnya, pengujian login dan audit trial. Setiap perubahan status tercatat dengan lengkap untuk mengisi login mencegah inkonsistensi data. Itu sudah ada ini web storage. Ini bukan Laravel log jalan. Lalu ya sekian itu saja. Selanjutnya oleh Puma. Baik, selanjutnya
Kesimpulan, sistem keamanan basis data dan API telah diimplementasikan sesuai dengan perancangan, di mana mekanisme autentikasi, otorisasi, logging, serta transaksi database berjalan secara efektif, sehingga sistem mampu menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Keterbatasan PPL, namun sistem masih memiliki beberapa keterbatasan, yaitu belum diterapkannya mekanisme rate limiting dan monitoring lanjutan, serta pengujian sistem yang masih dilakukan pada skala terbatas sehingga diperlukan pengembangan lebih lanjut untuk meningkatkan keandalan sistem. Ada beberapa saran. Yang pertama, menambahkan rate limiting untuk mencegah brute force. Yang kedua, meningkatkan validasi input dengan regex. Dan yang terakhir, melakukan security testing lanjutan sebelum deployment produksi. Baik, sekian dari presentasi kami. Apabila ada salah kata dan kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Terima kasih.